kita bisa kumpul setiap 3 bulan sekali. Siap ya? 3 bulan sekali kita kumpul, dan nanti Pak Insya Allah kita buat seperti arisan lah. Ya, seperti arisan. Kita nanti bikin setiap daerah, dan nanti dari setiap satu persatu kita gantian. Siapa yang tidak mampu kita bantu dulu, oke? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita kumpul-kumpul di sini bukan hanya kumpul-kumpul saja, bukan hanya ijazahan saja yang bersifat batiniah, tetapi juga secara zahiriyah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini pertama kali kita jumpa, jadi pertama kali pengukuhan keluarga besar Pondok Nuswantara. Jadi saya cerita dulu asal usul saya biar panjenengan paham. Kalau menurut tadi Abah tadi, saya yang ke-8, tapi yang paling goblok. Anak Abah Yai Saifuddin yang nomor 8, tapi yang paling goblok. Ceramah yang keliru. Jadi saya itu anak angkat dari beliau. Kalau aslinya lu itu kita ini Masya Allah, mantap. Saya cerita asal usul saya dulu, karena saya dulu mendapatkan kemudahan. Ini sangat penting, tolong didengarkan. Saya mendapatkan kemudahan sampai saat ini, semua hal terasa mudah, baik itu rezeki, ya istri yang punya 2, ya tak? Jangan dicontoh, jangan. Jos gandos. Wanita banyak yang tergila-gila, ya tak? Iya, kita lagi. Jos gandos. Iya, rezeki mudah. Jadi semua yang saya dapatkan kemudahan ini akan saya ceritakan kepada jenengan. Saya dulu dijalankan oleh Allah seperti ini, dijalankan oleh guru saya dengan amalan ini, akan saya ceritakan ke panjenengan. Semoga saya mendapatkan kemudahan karena dijalankan oleh guru saya dengan sholawat. Semoga panjenengan pun juga mendapatkan kemudahan seperti saya dulu dijalankan oleh guru saya. Amin. Yang pertama, saya bercerita tentang jalan hidup saya dulu, oke? Jadi saya itu dari kecil, dari umur 12 tahun sampai hampir menginjak umur 20, dari umur belasan, itu merawat orang tua saya. Jadi orang tua saya dulu, beliau mondok di Paron, Baras, Pangpur. Setelah itu beliau ke Lampung. Di Lampung ketemu dengan ibu saya, menikah dan punya saya. Ceritanya begitu. Iya, Lampung, ibu Solo, kalau bapak Ngawi. Nah, ketika beliau dulu di pondok, akhirnya pergi ke Lampung dan menikah dengan ibu saya. Itu setiap malam kalau saya mijitin ayah saya, biasanya jam 7 malam itu mijiti. Ada ayah nggak ya kayak saya gitu? Kalau jam 7 malam itu ngijek-ngijek orang tuanya gitu, ada. Ya, kalau anak-anak dulu kayak gitu, kalau sekarang mainannya gadget aja, HP aja, Nah, jadi kerjaan saya dulu itu kalau malam, ketika beliau selesai pulang ngaji itu pasti suruh mijitin saya. Nanti kasih uang 100 rupiah itu soalnya ngerera-merah. Nah, ayah saya itu dulu sering cerita tentang kegiatan beliau di pondok pesantren, seperti tentang ilmu hikmah dan lain sebagainya, sehingga membuat saya itu sangat tertarik dengan ilmu hikmah, karena beliau sering bercerita tentang ilmu hikmah. Salah satunya ketika beliau di pondok, ada teman santrinya yang intipin kiainya malam Jumat, nggak taunya berdiri dari malam sampai pagi. Ada salah satu santri yang pulang ke rumah, balik ke pondok, uangnya itu jadi tembeleng, jadi telek. Itu karena uangnya nggak halal, pernah seperti itu. Dan pernah beliau bercerita, ada salah satu anak
lurah yang dipondokkan di pondok beliau di Paron. Anak lurah ini ketika dipondokkan itu pekerjaannya seperti saya dulu. Jadi pekerjaannya hanya cuci sandal, ngarit dan lain sebagainya. Jadi nggak pernah ngaji karena santri dalam. Santri dalam itu santri yang nggak punya uang. Jadi nggak bisa mondok umum, bisanya derek kiai. Ini ada anak lurah di Ngawi itu dipondokkan di pondok abah saya itu, di tempatnya ayah saya itu. Ketika beliau sedang mondok di situ melihat anak lurah itu dipondokkan di sana. Ketika dipondokkan di sana 3 bulan itu ayahnya nengok, lurahnya itu nengok ke pondok. Ketika menengok di pondok melihat anaknya ini cuci sandalnya kiai. Terus lurahnya ini, bapaknya yang lurah ini marah. Ini anak saya ini saya pondokkan di sini itu buat ngaji loh yai, bukan buat jadi pembantu seperti itu. Akhirnya kiainya itu jawab, ya monggo kerso ta anak jenengan, wong saya lo ndak nyuruh, anak jenengan yang melakukan seperti itu sendiri. Terus anaknya itu dipanggil, anaknya dipanggil menghadaplah ke orang tuanya. Setelah itu anaknya bertanya kepada ayahnya, ya jenengan niku pengen kula mondok supados kula ngaji ta, supados kula pinter to. Nggih, iki cerita dari orang tua saya demi Allah. Iya, kamu tuh tak pondokno itu ben pinter, ben ngaji, ora kok dadi pembantu. Sampeyan pengen kula ngaji ngopo napa jarene anake ngoten. Yo ngaji kitab ala-ala, ngaji alim muta'alim, kitab ikhlas dan sebagainya. Akhirnya kitabnya itu semuanya diambil dari pondok umum itu, dibawa ke hadapan ayahnya. Dan demi Allah, demi Rasulullah, kata ayah saya, santri ini tadi yang tidak pernah ngaji, yang pekerjaannya itu hanya urusin kiainya, hanya cuci sandal dan sebagainya, semua kitab yang dibawa itu hafal. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini cerita dari ayah saya. Makanya saya itu di pondok ya akhirnya ora tau ngaji, mergo ya ora duit. Tapi kok ya rapal kaya iki mau maksudnya. Baca Pulau Trobina sih ya kleru lho. Jadi saya itu terinspirasi dari kisah ayah saya. Wes ning pondok ki ora usah ngaji. Sing penting golek ridhone kiai. Yang penting itu apa? Mendekat kepada yang punya ilmu, kata ayah saya, dan mendekat kepada yang dititipkan ilmu. Yang punya ilmu itu siapa? Allah Subhanahu. Penting gak maksiat, sebab tirakat yang paling kuat, kata ayah saya, yang penting tidak melakukan maksiat. Yang kedua, yang penting cari ridhonya guru. Makanya ya yang penting wis melayani guru mulai. Tapi alhamdulillah, walaupun saya itu tidak bisa ngaji, tapi alhamdulillah sekarang dengan izin Allah, berkah barokah dari kiai-kiai saya, alhamdulillah punya pondok pesantren. Kiainya ya yang asli pinter ngaji, kiainya insya Allah sekarang ini anaknya Abah Yai Syahudin, yaitu Gus Ali. Jadi jangan khawatir, walaupun saya tidak bisa ngaji, anak-anaknya yang dipondokkan di sini kurikulumnya sama seperti di pondok-pondok pesantren yang lain, gratis, sama sekali tidak dipungut biaya. Baik yang tua maupun yang muda, yang penting yang tidak beristri ya. Kasihan kalau mondok di sini nanti istrinya sing ngeloni sapa ya toh. Kok sing nafkahi sapa? Kok aku malah dosa. Pokok sampai sing duda utawa sampean rondo utawa sampean ora payu-payu jomblo, mondok ning kene gratis, sama sekali tidak dipungut biaya. Makan, tempat tidur, bahkan pakaian semuanya saya siapkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kasih tahu tetangganya, kasih tahu saudaranya, daripada di rumah cuman motoran, cuman jalan-jalan, ya kan? Mending dipondokkan di sini, gratis,
sama sekali tidak dipungut biaya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, ngopi dulu, rokok dulu. Nanti saya kasih hadiah. Saya bawa 20 termasuk tongkat, tasbih dan sebagainya yang bisa menjawab pertanyaan dari saya. Sekarang abah saya mau pulang, saya tak antar dulu. Siap. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengarkan dulu bidadari saya mau tampil, monggo. Ya, kopi ini siapa kopinya? Iya, masih siapa? Tak ada gorengannya. Kalau juga kopi. Teman-teman main di ya orang sih ada Panggilan kepada Kang Riki. Sekali lagi panggilan kepada Kang Riki. Sallu ala Nabi. Orang Jawa tuh ngomongnya aku iya tuh Sallallahu Nabi Muhammad. Sekali lagi panggilan untuk kepada Kang Riki. Siap. Aku ya?